Mata air di bayangan bukit. Audiobook novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 39. Namun dalam pada itu, seorang laki-laki tua, penghuni rumah itu telah memasuki ruang dalam dari pintu butulan. Dengan wajah cemas ia berkata, "Angger Darwerdi. Kemana saja Angger pergi selama ini?" Darwerdi menarik nafas dalam-dalam. Orang tua itu agaknya tidak tahu, dan tidak mendengar apapun juga tentang dirinya selama ia berada di atas bukit. Tetapi rasa-rasanya Darwerdi tidak sempat menjawab pertanyaan itu. Bahkan ia telah bertanya pula, "Di mana ibu?" Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Itulah yang aku persoalkan. Kemana saja kau selama ini, Nger?" Wajah Darwerdi menegang. Sambil melangkah mendekat ia mendesak, "Di mana ibu?" "Kau pergi terlalu lama," jawab orang tua itu, "selama kau pergi itulah, seorang laki-laki tua telah datang dan membawa ibumu bersamanya." "Siapa?" Wajah Darwerdi menjadi tegang. "Seorang laki-laki tua, bertubuh tinggi kekar. Berkumis lebat dan berjanggut panjang keputih-putihan. Suaranya serak dan agak kurang jelas. Tetapi kata-katanya cukup dimengerti," jawab laki-laki tua itu. "Guru," desis Darwerdi. "Namun," katanya kemudian, "itu kakekku." "Jadi ibu pergi bersama kakek?" "Ya." "Tetapi rasa-rasanya orang tua itu agak memaksa ketika ibumu berniat untuk menunggumu di sini," jawab laki-laki tua itu. Wajah Darwerdi menjadi tegang. Ketika ia berpaling, maka dilihatnya kedua pamannya termangu-mangu. "Tetapi bukankah itu sama sekali bukan kewajiban kita?" bertanya Swasti. Ayahnya tersenyum. Katanya, "Kita memang tidak berkewajiban mengusut persoalan ini. Tetapi kita pun boleh mengetahui perkembangan dari keadaan ini, justru karena kita tinggal di bukit ini." "Ibu dibawa oleh kakek, paman," desis Darwerdi. Kedua pamannya pun saling berpandangan. Yang seorang kemudian berkata, "Aku tidak tahu apa maksudnya. Tetapi jika memang demikian, kau harus memberitahukan kepada Pangeran Senawasesa." Darwerdi menjadi ragu-ragu. Namun kemudian katanya di dalam hati, ada juga keuntungannya. Ibu tidak langsung bertemu dengan Pangeran Senawasesa, namun kemudian, tetapi kenapa kakek justru membawa ibu pergi, tidak berusaha menolong aku yang sedang dalam keadaan yang sulit? Tetapi Darwerdi tidak sempat memecahkan teka-teki itu. Di luar menunggu beberapa orang. Jika ia tidak lama berada di dalam tanpa memberitahukan sesuatu kepada orang-orang yang berada di halaman, maka akan dapat timbul salah paham yang dapat berakibat gawat bagi Darwerdi. Karena itu, maka katanya kepada kedua pamannya, "Aku akan mengatakan kepada mereka." "Tetapi apakah kira-kira tanggapan mereka, Paman?" "Aku tidak tahu apakah yang akan mereka katakan. Tetapi itu menjadi kewajibanmu." "Apakah hal itu akan mendapat tanggapan baik atau sebaliknya?" jawab salah seorang pamannya, "Darwerdi memang tidak dapat berbuat lain. Ia harus turun ke halaman menemui orang-orang yang menyertainya untuk bertemu dengan ibunya." Dengan jantung yang berdebar-debar disertai oleh kedua pamannya ia melangkah ke pintu peringgitan. Sekali ia berpaling, seolah-olah ia ingin menilai kekuatan yang ada padanya, seandainya ia harus mempertahankan diri. Namun mereka bertiga tidak akan dapat berbuat banyak. Bahkan seandainya Swasti berdiri di pihaknya pula. "Tidak ada yang dapat aku lakukan," katanya di dalam hati. Demikianlah, maka, dengan tangan bergetar Darwerdi itu membuka pintu. Derit daun pintu itu telah menarik perhatian orang-orang yang berada di halaman sehingga mereka pun segera berpaling. Namun yang mereka lihat hanyalah Darwerdi dan kedua orang pamannya saja. Pangeran Senawasesa yang tidak sabar lagi menyongsong sambil bertanya, "Di mana ibumu?" Wajah Darwerdi menjadi tegang. Ketika ia turun tangga pendapa, ia menjawab dengan suara bergetar seperti tangannya, "Ibu tidak ada di rumah." "Kemana?" Rahulah yang meloncat mendekat. Darwerdi bergeser surut. Dengan ragu-ragu ia menjawab, "Aku tidak tahu. Menurut penunggu rumah ini, ibu pergi bersama seseorang yang tidak dikenal." "Kau jangan bohong," geram Rahu. "Ya," jawab salah seorang pamannya, "ibunya pergi tanpa diketahui dengan pasti. Seseorang telah datang dan membawanya." "Siapa?" desak Rahu. Paman Darwerdi itu termangu-mangu sejenak.
Namun ia pun kemudian menggeleng sambil menyahut, penunggu rumah ini tidak tahu siapakah orang itu. Rahu ternyata tidak sabar lagi. Ia pun segera meloncat dan melintasi pendapa masuk ke peringgitan. Pangeran Senawasesa menarik nafas dalam-dalam. Dengan sarah ia bertanya, apakah maksudmu sebenarnya Darwerdi? Apakah kau masih ingin mengelak dan berusaha agar ibumu tidak dapat bertemu dengan aku? Tidak pangeran, jawab Darwerdi, ibu memang tidak ada di rumah ini. Aku bersaksi pangeran, berkata salah seorang pamannya. Pangeran itu mengangguk-angguk. Ia mempercayai kedua paman Darwerdi yang nampaknya berkata dengan jujur, sesuai dengan sikap mereka yang lebih terbuka dari Darwerdi sendiri. Meskipun demikian pangeran itu berkata, apakah aku diperkenankan masuk? Silahkan pangeran, jawab salah seorang pamannya. Pangeran Sanawasesa pun kemudian memasuki rumah itu diikuti oleh Kiai Kanti dan anak gadisnya, Semi dan Jelit Heng yang termangu-mangu di belakang. Rahu yang lebih dahulu berada di dalam rumah itu, sebenarnya lah tidak melihat seorang perempuan yang dicarinya. Setiap bilik telah dimasukinya. Namun akhirnya ia bertemu dengan orang tua penunggu rumah itu. Ketika ia bertanya kepadanya, maka orang tua itu menjawab sebagaimana dikatakannya kepada Darwerdi. Kau tidak bohong, bertanya Rahu. Tidak Kisanak. Apakah keuntunganku dengan berbohong, jawab orang itu. Rahu tertegun sejenak. Dipandanginya keadaan di sekelilingnya. Sepi. Dan agaknya jika benar Ibu Darwerdi ada di rumah itu, ia tidak akan sempat pergi terlalu jauh. Sementara itu, menilik sikap dan kata-katanya, orang tua itu telah mengatakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Ketika Pangeran Senawasesa dan Kiai Kanti serta orang-orang yang lain mendekatinya, dan mendengar orang tua itu mengatakan sekali lagi apa yang telah terjadi, maka mereka pun mengambil kesimpulan, bahwa sebenarnya lah Ibu Darwerdi tidak ada di rumah itu. Dengan agak memaksa seseorang telah membawanya. Apakah kau benar-benar tidak mengenal orang dengan ciri-ciri seperti yang dikatakan orang itu? Anggar Darwerdi, bertanya Kiai Kanti. Darwerdi menggeleng. Jawabnya. Aku tidak mengenalnya. Kiai Kanti mengangguk-angguk. Sementara itu ia pun kemudian meneliti seluruh isi ruangan. Dilihatnya benda-benda yang ada di dalam ruangan itu. Dari benda yang tersangkut di dinding sampai kepada benda yang terletak di ajak-ajak, di geledek kayu dan di amben bambu. Namun tiba-tiba jantungnya berdesir ketika ia memandang pintu ruang dalam rumah itu. Ia melihat sesuatu yang tidak begitu jelas pada mulanya. Namun ketika ia mendekatinya dan dengan saksama ia melihat sesuatu yang sangat menarik perhatiannya. Pangeran, desis Kiai Kanti, apakah Pangeran mengenal tanda seperti ini? Pangeran Senawasesa mendekatinya. Nampak kerut di dahinya, kemudian perlahan-lahan ia berdesis, jadi ia pernah menjamah rumah ini. Tentu orang itulah yang telah membawa Ibu Darwerdi. Ciri-ciri yang dikatakan oleh penunggu rumah ini mempunyai beberapa persamaan. Janggut dan jambang rambutnya memang dapat saja sekali waktu dipelihara, tetapi pada kesempatan lain dibabatnya sampai habis, sahut Kiai Kanti. Pangeran Senawasesa mengangguk-angguk. Sejenak ia mengamati tanda yang nampak di pintu kayu itu, kemudian sambil menarik nafas dalam-dalam ia berkata, apakah ada tanda serupa di ruang ini? Kita akan mencarinya, desis Kiai Kanti. Dalam pada itu, Rahu, Semi dan Jeliteng pun telah melihat tanda itu pula. Namun mereka tidak mengenal tanda yang nampak tidak terlalu jelas di daun pintu yang terbuat dari kayu itu. Apakah Kiai mengenal tanda ini? Bertanya Jelitheng kepada Kiai Kanti. Kiai Kanti tidak menjawab. Tetapi ia berpaling kepada Darwerdi dan kedua pamannya yang berdiri termangu-mangu. Darwerdi menjadi tegang. Tetapi kedua pamannya tidak tahu apa yang telah menarik perhatian orang-orang itu. Ternyata guru dengan sengaja meninggalkan tanda itu, berkata Darwerdi di dalam hatinya. Ada beberapa arti yang dapat diurai dari tanda yang sengaja ditinggalkan itu. Apakah dengan demikian gurunya bermaksud memberi peringatan kepada orang-orang yang telah membawa Darwerdi itu, atau justru gurunya telah menantang agar orang-orang yang terlibat dalam persoalannya itu datang ke padepokannya? Apalagi karena justru gurunya telah membawa ibunya dengan agak memaksa.
Dalam pada itu, Kiai Kanti pun kemudian berkata kepada Jelit Heng dan orang-orang yang mengamati tanda itu dengan heran, tanda ini sudah pernah aku kenal beberapa tahun yang lalu. Orang itu telah menggoreskan sebilah pisau kecil pada dinding kayu atau kepada benda-benda lain yang dikehendaki. Sebuah lingkaran dengan sebuah garis yang membelah lingkaran itu, adalah tanda yang terbiasa ditinggalkan oleh seorang yang disebut Ajar Cinde Kuning. Ajar Cinde Kuning, Rahu mengulang, nama itu pernah aku dengar. Tetapi nama itu tidak banyak disebut orang pada saat-saat terakhir. Benar, berkata Pangeran Senawasesa, yang terdengar kemudian adalah sebutannya, Macan Kuning. Oh, Rahu mengangguk-angguk. Namun nampak dahinya berkerut menit. Dengan sungguh-sungguh ia pun kemudian berkata, jadi Ibu Darwerdi kini berada di tangan Macan Kuning. Tetapi apakah hubungan Macan Kuning dengan Darwerdi? Semua orang berpaling kepadanya. Darwerdi menjadi agak gugup. Namun kemudian katanya, aku tidak tahu, apakah hubungan antara ibuku dengan orang yang kau sebut-sebut itu. Aku pun tidak tahu siapakah orang itu dan tanda lingkaran yang terbelah itu. Pangeran Senawasesa melangkah mendekatinya. Katanya, Darwerdi, ibumu ada di tangan orang yang memiliki nama, ciri dan pertanda kehidupan tersendiri. Jika kau belum mengenal orang itu, baiklah aku memberikan peringatan kepadamu, cobalah membayangkan, seorang yang pada hari-hari terakhir hidup terasing dengan murid-muridnya yang khusus. Yang hampir tidak pernah berada di dalam lingkungan pergaulan sewajarnya, meskipun aku yakin, ia adalah seorang yang memiliki pengalaman. Bahkan orang itu adalah seorang yang pernah mempunyai lingkungan yang luas. Darwerdi tidak dapat segera menjawab. Sekilas dipandanginya kedua pamannya berganti-ganti. Tetapi karena kedua pamannya tidak mengetahui ciri-ciri itu, maka mereka tidak mengatakan apa-apa. Yang mereka ketahui bahwa laki-laki tua yang disebut kakek oleh Darwerdi dan sekaligus gurunya itu memang hubungan dengan ibu anak muda itu, sebagaimana dikatakannya, bahwa ibu Darwerdi telah diakunya sebagai anak perempuannya sendiri. Namun bahwa orang tua itu telah dikenal dengan tandanya yang khusus itu, keduanya justru tidak mengetahuinya. Dalam kebimbangan itu, maka Pangeran Senawasesa berkata, Darwerdi, aku ingin memberimu peringatan, orang itu tidak dapat diketahui watak dan tabiatnya. Ia kadang-kadang disebut sebagai seorang yang berbudi manis, penolong dan pengasih. Tetapi kadang-kadang dikenal sebagai orang yang paling kejam di seluruh Demak dan bahkan seluruh wilayah kekuasaan pada zamannya. Karena itu, jika orang itu telah membawa ibumu dengan paksa, maka hal itu perlu kau pertimbangkan. Meskipun demikian, seandainya kami mengetahui dengan pasti, hubunganmu dengan orang itu atau dengan ibumu, kami pun masih harus membuat perhitungan-perhitungan tertentu. Orang yang disebut Macan Kuning dalam sifat dan tabiatnya yang kasar, ia adalah orang yang ditakuti karena ilmunya yang luar biasa. Agaknya secara pribadi kami semuanya di sini harus mengakui, tidak ada seorang pun di antara kami yang akan mampu mengimbangi ilmunya. Adalah untung sekali apabila ibumu dibawa oleh orang itu dalam wataknya sebagai Ajar Cinde Kuning yang tidak segarang tabiatnya namanya Macan Kuning. Darwerdi menjadi bimbang. Menilik penjelasan Pangeran Senawasesa dan Kiai Kanti, maka nampaknya mereka mengenal dengan baik orang yang disebut Ajar Cinde Kuning dan yang bernama lain Macan Kuning itu. Namun Darwerdi sendiri mengenalnya dengan nama Pamotan Galih. Tetapi ciri yang ada di pintal itu memang pernah dikenalnya dan dilihatnya terdapat pada gurunya yang disebutnya juga sebagai kakeknya. Darwerdi mulai dicengkam oleh kebimbangan. Ia mulai membayangkan bahwa kegagalannya membuat gurunya marah dan dengan demikian maka kemarahannya ditumpahkannya kepada ibunya. Tetapi menurut pengamatannya, kakeknya itu bersikap baik kepada ibunya selama ibunya diakunya sebagai anaknya. Dalam kebimbangan itu Kiai Kanti pun berkata, Angger Darwerdi, pengenalan kami terhadap orang yang meninggalkan tanda itu, mencemaskan kami. Sebenarnya lah kami dapat tidak menghiraukan hal ini sama sekali, karena kami sadar, seperti yang beli katakan oleh Pangeran Senawasesa, bahwa orang yang berciri lingkaran yang dibelah oleh garis melintang itu adalah seorang yang memiliki kemampuan yang tidak ada bandinginya. Baik ia bernama Ajar Cinde Kuning maupun dalam sifat dan tabiatnya sebagai Macan Kuning. Jika kami sekedar memikirkan kepentingan kami, maka kaulah yang harus bertanggung jawab atas kehadiran Pangeran Senawasesa, atas peristiwa yang terjadi di Pategalan itu sehingga beberapa orang menjadi korban kekejaman sesamanya. Juga peristiwa di puncak bukit.
Namun perasaan kami tidak mapan jika kami membiarkan ibumu dibawa oleh orang yang tidak kami ketahui dengan pasti itu. Meskipun kami harus memikirkannya berulang kali, bagaimana tindakan yang dapat kami ambil selanjutnya? Keraguan-raguan di hati Darwardi menjadi semakin memuncak. Sementara itu, seorang dari kedua pamannya yang cemas akan keadaan ibu Darwardi itu berkata, "Pertimbangkan baik-baik Darwardi. Kau dapat memilih mana yang terbaik bagimu dan bagi ibumu sekarang ini." Darwardi masih tetap termangu-mangu. Ketika ia memandang Pangeran Senawasesa, maka pangeran itu berkata, "Ada yang kau sembunyikan. Tetapi kau perlu mengingat keselamatan ibumu." Di hati Darwardi menjadi semakin memuncak. Sementara itu, seorang dari kedua pamannya yang cemas akan keadaan ibu Darwardi itu berkata, "Pertimbangkan baik-baik Darwardi. Kau dapat memilih mana yang terbaik bagimu dan bagi ibumu sekarang ini." "Pertimbangkan baik-baik," desis pamannya yang seorang lagi. Darwardi menjadi semakin bimbang. Tanpa sesadarnya dipandanginya orang-orang yang berada di sekitarnya. Kedua pamannya, Kiai Kanti, Pangeran Senawasesa, Prahu, Jlitheng, Semi dan Swasti. Seolah-olah terngiang kata-kata mereka melingkar di telinga. Semakin lama semakin keras, sehingga akhirnya Darwardi itu memegangi telinganya sambil berteriak, "Aku akan mengatakan. Aku akan mengatakan." Kedua pamannya telah meloncat memeluknya. Dengan sareh salah seorang dari keduanya berkata, "Tenanglah Darwardi. Tidak seharusnya kau kehilangan akal, kau adalah anak muda yang telah dengan berani melangkah. Karena itu, kau harus menghadapi segalanya dengan tabah dan hati terbuka." Darwardi menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Nafasnya menjadi terengah-engah, ia tidak merasakan kegelisahan seperti itu pada saat ia menerima keputusan yang mulia Panembahan Wukir Gading untuk menerima kematiannya dengan cara yang paling mengerikan sekalipun. Namun ketika masalahnya menyangkut ibu dan kakeknya, maka ia benar-benar menjadi bingung. "Darwardi," berkata pamannya yang lain, "jika kau bersedia mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, maka beban di hatimu itu akan menjadi berkurang. Seakan-akan kau telah meletakkan sebagian dari beban itu ke pundak orang lain atau melepaskannya sama sekali." Darwardi yang dicengkam oleh kebimbangan itu masih saja sangat gelisah. Namun sikap pamannya perlahan-lahan dapat memberikan keterangan kepadanya. "Katakan," desis salah seorang pamannya. Darwardi pun kemudian memandang Kiai Kanti dan Pangeran Senawasesa. Pangeran itu pun nampaknya tidak membayangkan dendam sama sekali. Bahkan terpancar perasaan ibu yang mendalam melihat keadaan Darwardi itu. Sejenak Darwardi terdiam. Namun kemudian terloncat dari mulutnya, "Aku mengenal orang yang membawa ibuku." Kata-kata itu mengejutkan beberapa orang. Tetapi Pangeran Senawasesa dan Kiai Kanti nampaknya tidak terkejut karenanya. Bahkan Pangeran Senawasesa berkata, "Aku sudah menduga. Karena itu, katakan. Mungkin kita dapat berbuat sesuatu. Aku berkepentingan dengan ibumu, justru karena usahamu untuk menangkap aku dengan alasan bahwa aku telah membunuh ayahmu." "Katakan," sekali lagi pamannya berdesis di telinga Darwardi. Darwardi masih nampak tegang. Meskipun demikian, nalarnya sudah mulai dapat dikuasainya kembali. Perlahan-lahan ia berkata, "Orang yang meninggalkan tanda di pintu itu adalah kakekku." "Kakekmu?" Kedua orang tua itu hampir berbareng mengulanginya. Keduanya benar-benar terkejut mendengar pengakuan itu. "Apakah ia benar-benar kakekmu?" desak Kiai Kanti. "Ia kakek angkatku," jawab Darwardi. "Lalu, sekaligus guruku." Kiai Kanti dan Pangeran Senawasesa itu saling berpandangan. Di luar sadarnya Pangeran Senawasesa berkata, jika ilmu anak itu disadapnya dari orang tua itu, maka yang dapat dilihat adalah wataknya yang berbeda dengan watak ilmu ajar Cinde Kuning. "Aku tidak mengenal ajar Cinde Kuning. Guruku bernama Pamotan Galih, Otong Darwardi." Pangeran Senawasesa mengangguk sambil menjawab, "Iya. Gurumu memang bernama Pamotan Galih. Tetapi apakah menurut pendapatmu, seseorang tidak akan dapat menyebut dirinya dengan 2 atau 3 nama? Dan apakah namamu sendiri memang Darwardi, sebagaimana orang-orang yang sekarang ada di sini? Apakah kau yakin bahwa yang berdiri di sebelahku ini namanya memang Kiai Kanti, yang lain Rahu dan Jlitheng?" Wajah Darwardi menegang. Tetapi ia pun kemudian menundukkan kepalanya.
Darwerdi, berkata Pangeran Senawasesa kemudian, nampaknya memang ada persoalan yang masih harus diselesaikan. Aku mempunyai beberapa dugaan tentang usahamu selama ini di daerah sepasang Bukit Mati. Agaknya kau tidak berdiri sendiri. Mungkin kau mendapat tugas dari orang yang kau sebut bernama Pamotan Galih itu. Atau mungkin dalam hubungan yang berbeda. Tetapi sebaiknya kau melihat, apakah kakek angkatmu itu tidak berbuat apa-apa terhadap ibumu. Kakek baik terhadap ibuku, geram Darwerdi. Syukurlah. Tetapi segalanya dapat berubah seperti juga nama seseorang dapat berubah, sahut Pangeran Senawasesa, sehingga menurut pendapatku, sebaiknya kita melihat, apakah benar-benar ibumu berada dalam keadaan baik. Mungkin kau mengetahui di manakah padepokan kakekmu itu, atau sebenarnya lah bahwa sebelum kau datang ke daerah sepasang Bukit Mati, kau berada di padepokan kakekmu itu. Darwerdi menjadi ragu-ragu. Tetapi ia tidak dapat ingkar, bahwa tentu ada sesuatu yang telah menyangkutkan ibunya dengan Pangeran Senawasesa. Ketika ia tampil dalam tugasnya itu, ibunya berusaha mencegahnya. Sehingga ia memang melihat sikap yang agak berbeda antara ibunya dan kakeknya. Darwerdi, berkata Pangeran Senawasesa, apakah kau bersedia membawa kami kepada kakek dan sekaligus gurumu itu? Di padepokan itu aku akan dapat bertemu kakekmu sekaligus ibumu. Mungkin ada hal-hal yang dapat mereka jelaskan, sehingga persoalan ini tidak hanya sekedar menjadi sebuah teka-teki. Aku sadar, bahwa bukan kau yang seharusnya mempertanggungjawabkan persoalan ini, karena kau hanya sekedar melaksanakan satu tugas yang dibebankan kepadamu. Darwerdi termangu-mangu. Tetapi sekali lagi pamannya berkata, kau harus memikirkan ibumu. Darwerdi menarik nafas dalam-dalam. Akhirnya ia mengangguk kecil sambil berkata, aku akan menunjukkan kalian di mana kakek tinggal. Tetapi peristiwa apa yang berkembang kemudian, aku tidak dapat mengatakannya. Pangeran Senawasesa mengerutkan keningnya. Rasa-rasanya ia dapat meraba pikiran anak itu. Agaknya tidak mustahil bahwa gurunya lah yang telah memberikan segala rencana yang harus dilakukan oleh Darwerdi di daerah sepasang Bukit Mati ini. Namun demikian, ia pun tidak dapat ingkar, bahwa orang yang mempunyai tanda seperti yang tertera di pintu itu, adalah orang yang berilmu sangat tinggi. Sejenak pangeran itu termenung. Kiai Kanti pun nampaknya sedang berpikir, apakah yang sebaiknya dilakukan. Ia pun mengenal seseorang dengan tanda seperti yang tertera di pintu itu. Dengan demikian, jika benar mereka akan menemukannya, maka mereka akan memasuki satu tugas yang sangat berat dan berbahaya. Namun sejenak kemudian Pangeran Senawasesa itu pun berkata, aku akan menemui kakek dan sekaligus gurumu. Apapun yang akan dilakukan. Aku memerlukan penjelasan dari peristiwa yang telah terjadi. Aku mempunyai dugaan, bahwa kau hanyalah pelaksana dari rencana yang telah disusun gurumu. Tidak, tiba-tiba saja Darwerdi berteriak, aku bertanggung jawab atas perbuatanku. Tetapi Pangeran Senawasesa menarik nafas dalam-dalam sambil menggelengkan kepalanya. Katanya, aku sudah dapat menduga Ger, apa yang telah terjadi. Kau tidak tahu apa-apa tentang aku, tentang pusaka dan barangkali tentang harta karun yang disangka orang tersembunyi di daerah sepasang Bukit Mati ini. Wajah Darwerdi menjadi merah. Tetapi ia tidak dapat ingkar terhadap pengenalannya atas dirinya sendiri. Namun yang tidak diketahuinya adalah, bahwa gurunya tiba-tiba telah berada di daerah sepasang Bukit Mati pula. Nampaknya guru memang tidak percaya sepenuhnya kepadaku, berkata Darwerdi di dalam hatinya. Sementara itu Pangeran Senawasesa pun berkata, Darwerdi. Baiklah aku akan mengikutimu ke padepokan gurumu, dengan sepenuh kesadaran menghadapi peristiwa apapun yang akan berkembang kemudian. Tetapi aku tahu bahwa gurumu adalah orang yang luar biasa. Aku kira di antara kita di sini tidak seorang pun yang akan dapat mengimbangi ilmunya. Namun penjelasan itu sangat penting bagiku, dan barangkali ia pun memerlukan penjelasanku, tetapi padepokan guru tidak terlalu dekat, berkata Darwerdi. Dimanapun kita akan pergi, jawab Pangeran Senawasesa. Darwerdi memandang kedua pamannya sejenak. Ketika kedua pamannya mengangguk, maka katanya, baiklah. Aku akan mengantar pangeran ke padepokan itu. Terima kasih, jawab Pangeran Senawasesa, besok pagi-pagi kita akan berangkat. Biarlah kita beristirahat malam ini, sementara kita sempat mengurus orang-orang yang tertangkap dan barangkali yang mulia Panembahan Wukir Gading. Kiai Kanti pun mengangguk-angguk.
Kalanya, menarik sekali untuk menemui arang yang disebut bernama Pamotan Galih itu. Kia juga akan pergi, bertanya pangeran. Aku kira aku juga ingin ikut bersama pangeran, jawab Kiai Kanti. Pangeran Senawasesa sama sekali tidak berkeberatan. Namun mereka telah sepakat untuk berangkat di keesokan harinya. Sementara itu, Rahu, Semi dan Jlitheng telah kembali ke puncak bukit. Setelah segalanya diselesaikan, maka mereka telah membawa beberapa orang yang terlawan dan terluka turun ke padukuhan Lumban. Mereka telah menempatkan Yang Mulia, yang ternyata mengalami cedera di bagian dalam tubuhnya, sehingga ia telah kehilangan sebagian besar dari kemampuannya karena cacat yang akan diderita, di Banjar Padukuhan Lumban Kulon. Cempaka pun telah ditempatkan di Banjar pula dengan pengawalan yang kuat, sementara tangan dan kakinya masih harus terikat. Malam itu, Rahu, Jlitheng, Semi dan kawannya sempat berbincang. Rahu dan Jlitheng berniat untuk ikut bersama Pangeran Senawasesa dan Kiai Kanti, sementara Semi dan kawannya akan tinggal bersama anak-anak muda Lumban. Mungkin ada sesuatu yang dapat mengganggu padukuhan itu. Beberapa kelompok lain, tentu akan segera mendengar apa yang telah terjadi di puncak bukit. Orang-orang yang sempat melarikan diri, apakah ia orang Sanggar Gading atau orang Kendali Putih, akan dapat menjadi sumber tersebarnya berita tentang peristiwa di Lumban itu dalam keseluruhan. Pada malam itu juga Rahu dan Jlitheng telah menyampaikan maksudnya untuk ikut bersama kedua orang tua itu ke padepokan orang yang disebut oleh Darwerdi bernama Pamotan Galih. Pangeran Senawasesa tidak dapat menolak. Ia sadar bahwa Rahu mengemban tugas khusus, sementara Jlitheng pun tentu bukan anak Lumban Wetan yang ternama Jlitheng sejak lahirnya. Malam itu, Darwerdi hampir tidak dapat tidur barang sekejap pun. Hatinya menjadi sangat gelisah. Menjelang pagi, ia tidak dapat menahan diri lagi. Dengan hati-hati ia membangunkan kedua pamannya yang sedang tidur. Paman, desisnya, aku tidak dapat tidur barang sekejap pun. Kau harus menghadapi kenyataan ini dengan ikhlas. Dengan demikian kau tidak akan menjadi sangat gelisah. Cobalah beristirahat sebelum kita menempuh perjalanan yang panjang, desis pamannya. Darwerdi menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, Paman, aku kira aku tidak dapat mengatasi kegelisahan ini. Aku tahu, betapa guru adalah orang yang keras hati, ya, desis pamannya. Ia hanya ingin penjelasan. Tetapi apakah yang akan terjadi jika pangeran itu benar-benar bertemu dengan guru, desis Darwerdi? Lalu, guru dapat mengambil sikap yang keras dan kasar tanpa menghiraukan mendapat sikap yang keras dan kasar tanpa menghiraukan mendapat orang lain. Langsung atau tidak langsung, pangeran itu dan juga ternyata orang tua di lereng bukit itu, bersama anak-anak Lumban telah menyelamatkan aku dari kemarahan yang mulia. Kegagalan ini bukan salahku semata-mata. Ternyata apa yang diperhitungkan guru, masih juga kurang cermat. Aku tidak mengerti apa yang telah kau lakukan sebelumnya, dan persetujuanmu dengan gurumu Darwerdi, sahut pamannya, tetapi niat Pangeran Senawasesa dapat dimengerti sepenuhnya. Aku mengerti paman, jawab Darwerdi, aku justru gelisah karena pangeran itu akan menemui guru. Bukankah yang dikehendaki guru adalah pangeran itu? Meskipun semula ia tidak ingin menampakkan dirinya. Kedua pamannya menarik nafas dalam-dalam, ia mengerti bahwa persoalan di dalam hati Darwerdi itu telah berkembang. Nampaknya ia mulai menilai keadaan dengan hati yang semakin terang. Kegelisahannya kemudian adalah justru karena nasib Pangeran Senawasesa. Tetapi aku tidak akan dapat mencegahnya, berkata Darwerdi, jika aku berusaha untuk mencegahnya, maka akan timbul salah paham. Pangeran Senawasesa akan menganggap bahwa aku tidak mau memenuhi keinginannya bertemu dengan guru yang justru telah meninggalkan tanda di pintu itu. Kedua pamannya masih mengangguk-angguk kemudian salah seorang di antaranya berkata, katakan terus terang, apa yang sebenarnya telah terjadi. Pembicaraanmu dengan gurumu dan sikap yang dapat diambil oleh orang tua itu. Darwerdi mengangguk-angguk kecil. Sudahlah, berkata pamannya yang lain, pergunakan sisa malam ini untuk beristirahat. Sebentar lagi ayam jantan akan berkokok untuk yang terakhir kalinya. Jika kau sama sekali tidak tertidur barang sekejap pun dalam keadaan seperti ini, maka keadaan wadakmu mungkin sekali akan terganggu. Kecuali jika kau memang menghendakinya untuk tidak tidur barang sekejap pun sebagaimana dalam latihan-latihanmu dalam olah kanuragan.
Besok kau harus lebih terbuka menghadapi Pangeran Senawasesa. Darwardi mengangguk pula. Perlahan-lahan ia meletakkan tubuhnya di pembaringannya. Ia berusaha melepaskan semua kegelisahannya. Ia sudah bertekad untuk mengatakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Biarlah Pangeran Senawasesa dan gurunya mencari penyelesaian. Bukan tanggung jawabku lagi, berkata Darwardi di dalam hatinya, aku ternyata tidak mampu mengatasi persoalan ini. Biarlah seandainya guru akan menyebutku terlalu bodoh dan dungu. Dengan demikian, maka hati Darwardi menjadi sedikit tenang. Sehingga ia pun sempat untuk memejamkan matanya barang sekejap. Di luar pengetahuannya, ternyata di luar Pangeran Senawasesa dan Kiai Kanti mendengar pembicaraan itu meskipun lamat-lamat. Keduanya memang tidak membiarkan Darwardi lepas dari pengawasan. Karena itu maka keduanya telah duduk-duduk berjaga-jaga di luar bilik. Semula mereka bergantian tidur. Namun menjelang pagi keduanya telah tidak berniat lagi untuk tidur. Justru pada saat mereka duduk memeluk lutut, terdengar pembicaraan Darwardi dengan kedua pamannya. Pangeran Senawasesa menarik nafas dalam-dalam. Namun keduanya hanya sekedar saling berpandangan, karena keduanya tidak dapat berbincang pada saat itu. Baru setelah fajar menjadi semakin terang, keduanya turun ke halaman. Mereka melihat kejujuran mulai tumbuh di hati Darwardi yang tidak lagi dapat berbuat lain menghadapi keadaan. Agaknya orang yang disebut Pamotan Galih adalah ajar itu dalam wujudnya sebagai macan kuning, berkata Pangeran Senawasesa. Atau sebuah wujud ketiga dari orang yang bernama Pamotan Galih dengan sifat di antara kedua wujudnya yang lain, atau justru kita akan menemukan seseorang yang mempunyai sifat lebih garang lagi dari macan kuning, sahut Kiai Kanti. Kedua orang itu pun kemudian hanya dapat merenunginya. Ketika langit menjadi semakin terang, maka kedua orang tua itu telah selesai dengan mandi dan membenahi pakaiannya. Sebentar kemudian kedua paman Darwardi pun telah bersiap. Yang terakhir adalah Darwardi sendiri. Sementara Rahu dan Jeliteng pun telah hadir pula untuk bersama-sama pergi ke tempat yang mendebarkan. Jarak antara padukuhan ini dengan padepokan Kekik Pamotan Galih cukup jauh, berkata Darwardi. Kita akan menempuh perjalanan yang bagaimanapun jauhnya, jawab Pangeran Senawasesa. Tetapi apa yang terjadi kemudian bukanlah tanggung jawabku, berkata Darwardi kemudian, guru adalah orang yang keras hati dan sedikit kasar, ia orang baik bagi aku dan ibuku. Tetapi aku tidak tahu, apakah ia dapat berlaku baik kepada orang lain. Karena itu biarlah aku pergi kepada padepokan gurumu tidak seorang diri, agar aku dapat membawa saksi. Persoalannya tentu tidak akan terlalu gawat, karena yang aku perlukan hanya penjelasan dan mungkin aku pun perlu memberi penjelasan. Aku tahu bahwa yang kau lakukan di daerah sepasang bukit mati ini bukan karena kehendakmu sendiri sebagaimana aku sebut sejak semula. Kau tentu tidak mengenal aku dengan wajar, kau pun tidak tahu bahwa ada pusaka tersimpan di daerah ini, apalagi bahwa ayahmu telah terbunuh oleh seorang pangeran yang harus kau tangkap dan kau bawa kepada gurumu yang bernama Pamotan Galih itu. Darwardi menundukkan kepalanya. Namun kemudian terucapkan di sela-sela bibirnya, ya. Aku tidak tahu apa-apa. Dalam pada itu, ketika segalanya diperlukan, Swasti pun tidak mau ditinggalkan di Lumban. Ia lebih senang mengikuti ayahnya kemana saja ia pergi dan apapun yang akan terjadi. Baiklah Swasti, berkata ayahnya, tetapi kau sudah mengetahui bahwa perjalanan ini adalah perjalanan yang berat. Bukan saja jarak yang panjang, yang harus kita tempuh berkuda, tetapi apa yang akan kita jumpai itu pun masih merupakan teka-teki. Tetapi Swasti berkeras untuk mengikuti ayahnya, sehingga karena itu maka ayahnya pun tidak menolaknya. Swasti tidak menjawab. Ia mengerti. Namun latihan siapkan pula kuda masing-masing. Meskipun Swasti pada saat terakhir tidak pernah lagi duduk di atas punggung kuda, tetapi pada dasarnya ia sudah pernah melakukannya sebelumnya ia pun akan dapat pergi bersama dengan ayahnya di punggung kuda. Perjalanan yang akan sangat melelahkan, desis ayahnya. Swasti tidak menjawab. Ia mengerti. Namun latihan kanuragan yang dilakukannya sebaik-baiknya telah membentuk tubuhnya menjadi kuat dengan daya tahan yang tinggi. Demikianlah, maka iring-iringan kecil itu pun kemudian telah meninggalkan Lumban. Mereka ke sebuah padepokan yang jauh dan menegangkan.
Kepada kawannya Jelit Heng sempat berpesan, agar disampaikan kepada ibunya, bahwa ia sedang pergi ke tempat yang jauh. Aku mohon maaf, bahwa aku tidak sempat mohon diri, pesan Jelit Heng kepada kawannya itu. Kemudian, tetapi katakan, bahwa aku hanya sekedar mengantarkan seseorang. Tidak akan terjadi apa-apa. Kawannya mengangguk. Namun kawannya itu pun mulai menyadari bahwa Jelit Heng yang dikenalnya selama itu adalah bukan satu pribadi yang sebenarnya. Dan ia pun tahu bahwa hubungan antara Jelit Heng dan ibunya itu pun adalah hubungan yang dijalin kemudian. Tetapi mungkin seperti yang selalu dikatakan oleh ibunya, bahwa Jelit Heng adalah anaknya yang hilang puluhan tahun yang lalu, yang kemudian datang kembali dengan segala macam kelebihannya itu, berkata kawannya di dalam hatinya. Tetapi ia cenderung menganggap bahwa Jelit Heng benar-benar orang lain bagi Lumban. Demikianlah, iring-iringan itu semakin lama menjadi semakin jauh dari Lumban. Mereka berkuda tidak terlalu cepat tetapi juga tidak terlalu lambat. Kami akan bermalam di perjalanan, berkata Darwerdi. Pangeran Senawasesa mengerutkan keningnya. Namun katanya kemudian, apakah kau dapat menyebut nama padepokannya? Padepokan Watu Gingsir, jawab Darwerdi. Pangeran Senawasesa menarik nafas dalam-dalam. Nama itu belum dikenalnya. Ketika ia berpaling ke arah Kiai Kanti pun menggeleng pula. Nama itu asing, gumam Kiai Kanti, yang aku ketahui macan kuning itu bersarang di sekitar tempuran antara Kali Elo dan Kali Praga. Memang jauh sekali, desis Pangeran Senawasesa, nampaknya daerah jelajah Kiai jauh lebih luas dari daerah yang pernah aku kenal. Tetapi mungkin yang dimaksud padepokan Watu Gingsir itu juga terletak di sekitar tempuran antara Kali Elo dan Kali Praga itu. Apakah yang kau maksud padepokan Watu Gingsir itu juga padepokan yang terletak di sekitar tempuran itu Darwerdi? Bertanya Pangeran Senawasesa. Darwerdi mengerutkan keningnya. Ketika ia berpaling kepada kedua pamannya, maka salah seorang dari mereka berkata, sebenarnya lah guru Darwerdi itu adalah seorang yang diliputi oleh kabut rahasia. Tidak dapat menyebut dengan jelas, siapakah sebenarnya orang itu, dan di manakah ia tinggal. Apalagi aku yang tidak terlalu dekat dan akrab dengan orang yang mengaku orang tua saudara perempuanku itu. Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Namun ia mengulangi pertanyaan Pangeran Senawasesa, katakan, di mana letak padepokan itu menurut pengertianmu? Padepokan itu terletak di sisi selatan dari tanah ini, jawab Darwerdi. Jika demikian, mungkin sekali padepokan itu memang terletak di tempuran. Tetapi segalanya masih belum pasti, berkata Kiai Kanti, namun demikian, tanda itu memang sangat mendebarkan. Rahu dan Jelit Heng yang berkuda di paling belakang, tidak banyak mengetahui tentang orang yang disebut Ajar Cinde Kuning maupun Macan Kuning. Meskipun nama itu pernah didengarnya, tetapi mereka belum pernah berhubungan dalam hal apapun juga. Sejenak kemudian, maka orang-orang di dalam iring-iringan itu hanya terdiam. Mereka tenggelam dalam angan-angan masing-masing. Namun semuanya yang ada di perjalanan itu tengah merenungkan orang yang telah meninggalkan tanda di pinta tempat tinggal Darwerdi. Perjalanan itu memang merupakan perjalanan yang berat. Sekali-sekali Darwerdi harus mengingat-ingat, jalan manakah yang harus dilalui. Mereka masih harus menembus hutan yang gelap oleh pepohonan yang berdaun lebat. Beberapa batang raksasa tumbuh menjulang seolah-olah menggapai langit bagi Swasti perjalanan itu benar-benar menjemukan dan melelahkan. Untunglah ia mempelajari kanuragan dengan sebaik-baiknya. Meskipun demikian sekali-sekali ia pun berdesis tertahan. Namun ia tidak ingin keluhannya itu didengar oleh orang lain. Namun pada suatu saat, Darwerdi tertegun. Ketika ia berdiri di bawah sebatang pohon randu alas ia menjadi termangu-mangu. Di hadapannya jalan bercabang. Justru setelah mereka keluar dari sebuah hutan yang lebat. Paman, jalan yang manakah yang harus aku pilih? Bertanya Darwerdi. Kedua pamannya pun menjadi bingung. Yang seorang menjawab, aku belum pernah pergi ke padepokan kakekmu itu. Aku mengenal kakekmu di rumahmu, di rumah ibumu. Darwerdi menarik nafas dalam-dalam. Namun dalam pada itu pamannya yang lain berkata, apakah mungkin gurumu justru membawa ibumu tidak ke padepokannya? Tentu ke padepokannya, berkata Darwerdi. Tetapi bagaimana kau mengetahui daerah sepasang bukit mati itu? Bertanya Kiai Kanti tiba-tiba. Guru mengantar aku sampai ke satu tempat yang tidak lagi membingungkan, jawab Darwerdi.
Iring-iringan itu terpaksa berhenti sejenak. Namun Jiteng yang muda itu nampaknya kurang sabar menghadapi kebingungan Darwerdi. Dengan nada tinggi ia bertanya, "Darwerdi, apakah kau benar-benar bingung atau sekedar mencari dalih?" Wajah Darwerdi menjadi merah. Dengan geram ia menjawab, "Kau jangan mencari perkara Jiteng. Sudahlah, Pangeran Senawasesa berusaha menengahi, kita akan menunggu sejenak." Mungkin Darwerdi akan menunggu sejenak. Mungkin Darwerdi akan dapat mengingat jalan yang pernah ditempuhnya setelah merenungi sejenak. Tetapi nampaknya Jiteng masih belum puas. Namun ketika ia bergeser maju, Rahu menggamitnya, "Aku percaya bahwa ia benar-benar bingung. Aku melihat bahwa anak itu tidak berusaha untuk berbohong lagi. Ia sudah tersudut pada satu keadaan yang memaksanya untuk membawa kita kepada gurunya, justru karena gurunya sendiri menghendakinya." Jiteng menahan nafas sejenak. Namun ia pun berusaha untuk meredakan gejolak di hatinya. Untuk melepaskan kesal ia pun lelah duduk bersandar sebatang pohon yang tumbuh di pinggir jalan, setelah mengikat kudanya pada batang itu pula. Namun dalam pada itu, Kiai Kanti pun kemudian berdesis, "Pangeran, lihatlah." Pangeran Senawasesa segera mendekat. Ia melihat tanda seperti yang dilihatnya tertera pada pintu di rumah yang dipergunakan oleh Darwerdi di Lumban. "Tanda itu lagi," desis Pangeran Senawasesa. "Aku kira orang itu telah dengan sengaja mengundang kita," berkata Kiai Kanti. "Agaknya tanda itu dibuatnya karena ia sudah menduga bahwa jalan simpang ini dapat membingungkan Darwerdi." Pangeran Senawasesa menarik nafas dalam-dalam. Hampir di luar sadarnya ia berkata, "Kita akan menuju ke arah ini." "Ya. Kita sudah pasti," jawab Kiai Kanti, "tetapi apakah Pangeran tidak mempunyai pengertian lain dengan sikap macan kuning itu?" Pangeran Senawasesa mengangguk-angguk. Katanya, "Aku mengerti Kiai. Setelah ia gagal mempergunakan muridnya, maka ia telah dengan sengaja memasukkan aku ke dalam bunya." "Bagaimana pertimbangan Pangeran?" bertanya Kiai Kanti. "Tetapi aku tidak dapat menghindarkan diri dari satu keinginan untuk bertemu dengan orang itu," jawab Pangeran Senawasesa. "Seharusnya Pangeran sudah tahu, apakah yang dikehendakinya dari Pangeran," jawab Kiai Kanti dengan tiba-tiba. Wajah Pangeran Senawasesa menegang sejenak. Namun kemudian ia berusaha menghapus kesan itu dari wajahnya. Katanya, "Sulit untuk mengerti, meskipun aku akan menduga-duga. Dan Pangeran pun tentu sudah memperhitungkan, bahwa di padepokan itu telah menunggu bukan saja ajar macan kuning atau yang disebut bernama Pamotan Galih itu, tetapi tentu sekelompok orang yang telah lama merasa berkepentingan dengan Pangeran," berkata Kiai Kanti. Pangeran Senawasesa memandang Kiai Kanti sejenak. Kemudian ia berpaling kepada Darwerdi. Tetapi anak muda itu menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Aku kira orang itu sendiri Kiai," jawab Pangeran Senawasesa. "Jika ia tidak sendiri, maka ia tidak akan meminjam tangan orang lain untuk mengambil aku dari rumahku. Tetapi karena ia sendiri, meskipun ia merasa memiliki ilmu yang lebih tinggi dari aku, atau katakanlah ilmu yang tidak kalah dari ilmuku, ia tidak mau mengambil aku langsung dari rumahku, karena ia tahu bahwa aku mempunyai beberapa orang pengawal yang harus diperhitungkan. Bagaimanapun juga ia tidak akan dapat mengabaikan para pengawalku, dan bahkan mungkin satu kesempatan untuk memukul tanda atau isyarat yang dapat memanggil peronda prajurit Demak untuk datang." Kiai Kanti mengangguk-angguk, perhitungan Pangeran cermat. Tetapi setelah kegagalan itu, ia tidak akan melibat orang terlalu banyak ke dalamnya, berkata Pangeran Senawasesa. Di luar sadarnya Pangeran Senawasesa telah menghitung orang yang datang bersamanya. Namun dengan satu kesadaran bahwa Darwerdi tidak akan dapat diperhitungkan dengan pasti, demikian juga kedua pamannya, meskipun agaknya kedua pamannya itu dapat berpikir dewasa menghadapi persoalan kemanakannya itu. Sejenak orang-orang yang berdiri di jalan simpang itu termangu-mangu. Namun tiba-tiba Jiteng bangkit dan melangkah mendekati Darwerdi. Dengan geram ia bertanya, "Darwerdi, apakah gurumu masih berada di sekitar tempat ini? Lihat, apakah orang yang berpura-pura menjadi seorang petani di Pematang itu gurumu yang juga kau anggap kakekmu itu?" Semua orang memandang ke sawah yang agak jauh. Seorang petani berjalan di Pematang dengan cangkul di pundaknya. Sekali-sekali petani itu berhenti memandang ke arah orang-orang yang berada di simpang jalan itu. Namun petani itu berjalan terus.
Darwardi mengerutkan keningnya. Jawabnya, siapa yang dapat mengenali orang pada jarak yang sejauh itu? Tetapi aku kira guru tidak akan berada di sini. Ia pergi bersama ibuku, tetapi beberapa hari yang lalu, sahut Jelit Heng, ia dapat membawa ibumu pulang ke padepokan. Kemudian ia datang lagi untuk mengamati kita semuanya di sini. Tidak ada orang dapat mengenal orang pada jarak sejauh ini, desis Darwardi. Jelit Heng menjadi jengkel. Tetapi Pangeran Senawasesa mendahului, sudahlah. Kita sudah dapat mengetahui arah kemana kita harus pergi. Yang perlu kita pertimbangkan adalah, apakah kita akan menemui gurumu atau tidak. Namun aku sendiri sangat berkepentingan. Mungkin ia akan bersikap lain jika aku sudah menjelaskan masalahnya. Kiai Kanti mengangguk-angguk. Kalanya, baiklah pangeran. Jika pangeran berkeras untuk bertemu, aku akan mengikut pangeran. Aku sadar sepenuhnya Kiai, berkata Pangeran Senawasesa, Kiai bukan sekedar seorang penonton dalam permainan ini. Aku seorang penonton, desis Kiai Kanti, tetapi aku berusaha untuk menjadi seorang penonton yang baik. Pangeran Senawasesa termangu-mangu. Namun akhirnya ia berkata, aku akan terus. Tetapi aku tidak tahu, apa yang akan terjadi. Aku seolah-olah akan meloncat ke dalam gelap. Mungkin aku akan jatuh ke atas onggok ular-ular berbisa. Tetapi mungkin aku akan jatuh di atas setumpuk jerami yang lunak. Aku akan melengkapi petualanganku di hari tua, berkata Kiai Kanti. Namun ia pun kemudian memandang kepada Swasti. Tetapi sebelum ia berbicara, Swasti telah mendahului, dan ayah masih akan menganggap aku anak-anak yang masih pantas dibelai dengan kata-kata manis menjelang tidur. Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya, Swasti, segalanya terserah kepadamu. Aku akan melihat apa yang terjadi, jawab Swasti. Kiai Kanti hanya menarik nafas panjang. Namun ia pun kemudian mengangguk-angguk meskipun ia tidak mengatakan apapun juga. Sebagai orang tua, maka Kiai Kanti melihat naluri anak gadisnya yang meningkat dewasa itu mulai menyentuh perasaannya. Justru karena Darwardi mempunyai kelainan dari anak-anak lumban kebanyakan. Di luar sadarnya Kiai Kanti memandang kepada Jelit Heng. Ia yakin bahwa Jelit Heng itu pun bukan anak muda kebanyakan dari lumban. Tetapi ia telah berusaha menyatukan diri sepenuhnya dengan anak-anak lumban. Caranya berpakaian, tingkah lakunya dan bahkan wujudnya pun tidak banyak berbeda dengan anak-anak muda lumban. Sementara itu, maka Pangeran Senawasesa pun berkata, baiklah Kiai. Kita akan meneruskan perjalanan. Tetapi seperti yang sudah aku katakan, kita akan meloncat ke dalam kegelapan. Setiap orang di antara kita harus bersedia menerima akibat apapun juga. Meskipun mungkin sekali kepentingan kita masing-masing memang agak berbeda. Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Memang tidak akan dapat dihindari bahwa di setiap hati tersimpan prasangka dan kecurigaan. Tetapi Kiai Kanti tidak banyak menghiraukannya, karena sebenarnya lah ia tidak mempunyai pamrih khusus terhadap pusaka yang sedang diperebutkan itu. Demikianlah, maka iring-iringan kecil itu pun segera melanjutkan perjalanan. Setelah melewati simpangan yang membingungkan itu, maka Darwardi mulai mengenali lagi jalan menuju ke padepokannya yang masih jauh. Tidak banyak hambatan di perjalanan. Seolah-olah jalan memang sudah disiapkan oleh ajar Cinde Kuning, atau dalam sikapnya sebagai ajar macan kuning atau yang disebut oleh Darwardi bernama Pamotan Galih. Di beberapa tempat yang agak membingungkan selalu nampak tanda-tanda yang dibuat oleh orang yang mendebarkan itu. Orang yang sebagaimana tertera dalam tanda-tanda yang dibuatnya. Bahkan ia adalah satu kebulatan, satu bentuk lingkaran, tetapi dengan garis yang membelah lingkaran itu seolah-olah orang itu merasa bahwa dirinya memang mempunyai wajah rangkap. Tetapi perjalanan yang berat itu memang tidak dapat ditempuh dalam satu hari. Mereka harus bermalam di perjalanan yang panjang. Apalagi jika mereka melintasi hutan yang lebat, maka mereka hanya dapat merayap seperti siput. Bahkan kadang-kadang mereka harus berjalan dengan susah payah sambil menarik kendali kuda mereka. Apakah tidak ada jalan yang lebih baik, geram Jelit Heng. Rahulah yang menjawab, mungkin ada Jelit Heng, meskipun agak jauh sedikit. Tetapi jalan inilah yang dikenal oleh Darwardi satu-satunya. Karena itu, ia tidak dapat membawa kita melalui jalan yang lain. Jelit Heng menarik nafas dalam-dalam. Ada beberapa persoalan yang bergejolak dilihat hatinya, rasa-rasanya Darwardi menjadi semakin menjemukan baginya.
Apalagi setiap kali ia melihat di luar sadarnya, Swasti selalu memperhatikan anak muda itu dengan tatapan mata yang iba. Ketika senja turun, maka mereka mulai mencari tempat yang paling baik untuk bermalam. Tidak di bulak-bulak persawahan atau di pategalan yang akan dapat mengundang persoalan dengan para pemiliknya. Tetapi mereka telah mencari tempat di hutan perdu yang agak jauh dari padesan. Untunglah bahwa mereka akhirnya menemukan tempat seperti yang mereka kehendaki. Apalagi tidak jauh dari tempat itu, di bawah sebatang pohon preh yang besar, terdapat sumber air yang meskipun tidak terlalu besar, tetapi cukup memenuhi kebutuhan mereka. Ketika dingin malam mulai terasa menyentuh kulit, maka Rahu dan Jiteng pun telah mencari ranting-ranting kering untuk membuat perapian. Bagaimanapun juga perapian itu akan dapat membantu menghangatkan tubuh mereka. Hampir semalam-malaman Rahu dan Jiteng duduk di pinggir perapian itu. Ada beberapa masalah yang mereka perbincangkan. Namun mereka pun tidak pernah dapat mengambil satu kesimpulan dari pembicaraan mereka tentang perjalanan mereka yang panjang itu. Di sebelah lain, beberapa langkah dari perapian, Pangeran Senawasesa duduk sebelah menyebelah dengan Kiai Kanti, sementara Swasti memeluk lututnya di belakang ayahnya sambil berselimut kain panjang. Darwardi dan kedua pamannya berbaring di atas tanah kering. Namun nampaknya mereka pun tidak dapat memejamkan mata barang sekejap pun. Sementara itu, ternyata di luar pengetahuan mereka, seseorang tengah mengawasi perapian itu dengan saksama. Wajahnya yang keras sekali-sekali nampak berkerut. Namun kemudian orang itu mengangguk-angguk kecil. Mereka harus memasuki daerah kuasaku, desis orang itu di dalam hatinya, ternyata orang gila dari Sanggar Gading itu tidak terlalu mudah untuk ditipu, sehingga aku terpaksa menunjukkan tanda-tanda pribadiku untuk memancing orang itu datang ke padepokan. Seandainya anak itu tidak gagal dengan usahanya mengelabui orang-orang Sanggar Gading, maka aku akan dapat menangkap pangeran itu tanpa mengenali aku lebih dahulu. Tetapi semuanya sudah terjadi. Dan sekarang, aku akan berdiri berhadapan dengan orang itu apapun yang akan dikatakannya. Untuk beberapa saat orang itu masih saja mengawasi orang-orang yang berada di sekitar perapian itu, seolah-olah ia sedang menghitung kekuatan yang ada di antara mereka. Jika pangeran itu terkeras kepala, maka apa boleh buat, berkata orang yang terada di balik gerumbul itu kepada diri sendiri, mudah-mudahan kawan-kawannya tidak akan ikut membunuh diri bersama pangeran itu. Tetapi mereka memang perlu diperhitungkan. Bahkan kedua paman anak itu pun agaknya masih harus diperhatikan sebaik-baiknya. Sejenak orang itu masih menunggu. Namun kemudian katanya, aku harus mengadakan persiapan penyambutan. Mungkin pertemuan ini akan menjadi sangat meriah. Orang itu pun kemudian beringsut semakin jauh. Sejenak kemudian maka ia pun telah menyusup ke dalam gelap, mendahului perjalanan Pangeran Senawasesa dan kawan-kawannya. Sebenarnya lah bahwa orang itu harus mengadakan persiapan yang berbeda dengan rencananya semula. Jika ia dapat menerima pangeran yang dikehendakinya dalam keadaan tidak berdaya, maka tidak akan ada masalah lagi baginya. Ia sendiri tidak perlu tampil. Segalanya akan diselesaikan oleh anak muda yang disebutnya sebagai cucu dan muridnya. Ia sendiri tinggal memetik hasil dari jerih payah muridnya itu. Tetapi ternyata yang terjadi lain dari yang diharapkannya. Yang berhasil membawa pangeran itu kepada Darwardi adalah orang-orang Sanggar Gading. Dan agaknya padepokan Sanggar Gading itu memiliki pengamatan yang tajam terhadap rencananya untuk mengelabuinya, sehingga hampir saja rencananya itu merenggut nyawa cucunya yang sekaligus muridnya itu. Namun ternyata orang itu sama sekali mempertimbangkan upaya beberapa orang yang telah menyelamatkan nyawa cucu angkatnya itu. Termasuk Pangeran Senawasesa itu sendiri. Agaknya orang itu masih saja terpancang pada suatu keinginan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya meskipun ia harus menempuh cara yang berbeda. Setelah agak jauh dari tempat pemberhentian orang-orang yang menuju ke padepokannya, maka orang itu pun mengambil kudanya yang ditambatkannya pada sebatang pohon di belik gerumbul. Sejenak kemudian maka ia pun berpacu menerobos gelapnya malam. Ia harus secepatnya sampai di padepokannya, karena setelah ia mengamati orang-orang yang akan datang ke padepokannya, maka ia merasa perlu untuk bersiap-siap lebih baik. Ketika ia sampai di padepokannya, maka ia pun segera menemui perempuan yang telah dibawanya dengan paksa. Ibu Darwardi. Dengan suara lembut ia berkata kepada perempuan yang menjadi anak angkatnya itu, kau jangan cemaskan anak munggar.
Seperti sudah aku katakan, ia mempunyai bekal yang cukup untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Apalagi di luar kehendakku, kedua pamannya telah menyusul. Bukankah kau yang telah membawa mereka? Tetapi baiklah, agaknya keduanya akan dapat membantu anakmu untuk melindungi dirinya sendiri. Tetapi aku selalu cemas ayah. Kenapa ayah tidak menyelamatkannya, justru membawa aku kemari, bertanya perempuan itu. Orang tua itu tersenyum. Katanya, lebih dari 25 kali aku berkata, bahwa anakmu itu akan dapat melindungi dirinya sendiri. Tetapi kehadiranmu di Lumban justru akan dapat mengganggunya. Mungkin pangeran itu akan menjadi gila melihatmu, sehingga ia segera menuduh, seolah-olah kaulah yang telah bersalah, sehingga pangeran itu telah diambil dari istananya. Aku akan dapat berbicara dengan pangeran, jawab perempuan itu. Sudahlah, aku kira semuanya itu tidak perlu. Besok mereka akan sampai di padepokan ini. Malam ini mereka berhenti dalam perjalanannya, karena nampaknya anakmu tidak mudah untuk mengingat sesuatu yang pernah dilihatnya, sehingga aku merasa perlu memberikan tanda-tanda agar mereka tidak tersesat. Tetapi apa yang ayah persiapkan di sini sangat mendebarkan hati, seolah-olah akan terjadi kekerasan, desis perempuan itu. Tidak Nger, jawab orang tua itu, bukankah kau mengenal aku bukan hari ini saja? Tetapi justru hari-hari terakhir ayah nampaknya telah berubah. Rasa-rasanya yang aku lihat sekarang, bukan ayahku beberapa saat yang lampau. Seorang pun ayah yang lembut dan baik hati. Meskipun ayah kadang-kadang bertindak keras terhadap anakku, namun, aku sadar, bahwa hal itu demi kebaikannya. Bahkan anakku masih termasuk anak yang manja dan kadang-kadang kemauannya tidak lagi dapat dielakkan. Seperti apa yang telah terjadi di Lumban sekarang ini. Sebenarnya aku berharap ayah justru mencegahnya. Bukan mendorongnya. Yang aku tetap tidak mengerti, kenapa ayah tidak berusaha menolongnya ketika anak itu berada dalam kesulitan. Justru ayah memaksa aku meninggalkannya. Sudah aku jawab Nger. Sebaiknya kau sekarang beristirahat. Tetapi, aku minta kau mengikuti petunjukku. Aku harap kau tidak berada di padepokan ini. Tetapi seorang cantrik akan membawamu ke padukuhan sebelah, agar kau tidak menjadi bingung jika besok aku dan para tamu itu akan membicarakan beberapa masalah penting, berkata orang tua itu. Sikap ayah sangat meragukan, jawab Ibu Darwardi, ayah telah memanggil saudara seperguruan ayah. Tidak hanya satu orang. Bukankah sikap ayah itu tidak dapat aku mengerti? Semuanya sekedar satu sikap hati-hati, jawab ayah angkatnya, tetapi percayalah. Tidak ada maksud buruk sama sekali di dalam hati ini, orang tua itu berhenti sejenak, lalu, tetapi apakah kau pernah mendengar sesuatu tentang pangeran itu dari anakmu? Anakku menyimpan rahasia seperti juga ayah. Aku sadar, bahwa aku adalah seorang perempuan, yang barangkali menurut penilaian ayah dan anakku, sebaiknya aku tidak tahu apa-apa. Tetapi ayah lupa bahwa tidak selamanya demikian. Kadang-kadang seorang perempuan akan mampu berbuat sesuatu yang penting dalam keadaan tertentu, sahut Ibu Darwardi. Tetapi orang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, sudahlah. Kali ini aku terpaksa memaksamu sekali lagi. Aku minta maaf, bukan karena aku menganggapmu orang lain. Kau memang anak angkatku. Tetapi bukankah kau merasakan bahwa aku telah menganggapmu sebagai anakku sendiri? Wajah perempuan itu menjadi semakin muram. Sekali lagi ia berkata, aku merasakan satu perubahan pada diri ayah. Sebenarnya lah ayah telah berbuat sesuatu yang sangat membingungkan aku. Bukan maksudku Nger. Tetapi aku terpaksa. Terpaksa sekali, karena sebenarnya lah apa yang aku lakukan ini semata-mata untuk kebahagiaan anakmu, kebahagiaan cucu dan sekaligus muridku itu. Orang tua itu berhenti sejenak, lalu, aku persilahkan kau meninggalkan padepokan ini sebelum pagi. Aku masih harus mempersiapkan sebuah penyambutan. Jangan membantah jika kau mengasihi anakmu sebagaimana aku mengasihinya. Bersambung ke bab 40. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.